Hai, kembali lagi sama Raina dan hari ini kita bakal bahas mengenai sejarah piercing dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi piercing itu merupakan suatu bagian yang sangat penting dari zaman bersejarah, bahkan sampai hari ini. Terus piercing juga ada di berbagai macam belahan dunia, terus berbagai macam cara pembuatannya juga. Jadi kita harus mengetahui nih sejarah piercing dari zaman dulu sampai sekarang agar kita bisa lebih menghargai piercing yang bisa kita kenakan hari ini. Sayangnya hanya ada sedikit catatan mengenai sejarah piercing dan itu pun tidak akurat. Jadi keakuratannya itu masih dipertanyakan. Serta peninggalan arkeologisnya juga sangat sedikit. Sampai sekarang itu hanya ditemukan perhiasan-perhiasan yang sudah tahan lama dari zaman dulu dan juga beberapa mayat yang sudah diawetkan dengan adanya perlengkapan anting di sekujur tubuh mereka. Referensi dokumennya pun sangat sedikit dan juga menimbulkan berbagai macam kontradiksi. Contohnya nih, ada salah satu sumber yang mengatakan bahwa anting hidung pada perempuan India itu melambangkan kecantikan dan juga status sosial. Tapi ada juga satu sumber yang mengatakan kalau itu adalah simbol kepatuhan dan kerendahan hati. Maka hari ini kita hanya akan membahas perkembangan industri piercing pada akhir abad ke-20-an. Tentunya secara akurat dan juga garis besar. Pada zaman kuno kita memiliki beberapa dokumen piercing yang tertua. Dan udah aku rangkum nih, coba kita baca ya. Yang pertama ini adalah teks religius kuno India atau Weda. Dibuat diperkirakan tahun 1500 sebelum Masehi, menjelaskan Dewi Laksmi menggunakan piercing di cuping telinga dan di antara dua lubang hidung. Terus ada juga Otzi the Iceman, itu mumi yang berusia 5300 tahun di Alpen, Austria. Memiliki tindik cuping telinga lebar dan juga memiliki banyak tato. Terus ada dokumen tertua aktivitas tindik kepala penis yaitu Kama Sutra berbahasa Sanskerta kuno tentang seni bercinta. Ditulisnya sejak abad awal Masehi. Ditulis secara rinci bermacam-macam jenis pin dan alat meningkatkan kenikmatan seksual bagi laki-laki dan juga pasangannya. Ada juga piercing yang merupakan peninggalan budaya dari berbagai suku. Jadi letak-letak kita di piercing hari ini itu ternyata sudah ada dari zaman suku-suku kuno. Yang pertama di labret. Jadi kata labret ini sudah tercatat dalam kamus sejak abad ke-19. Kalau labret ini dia dilakukannya di wilayah Papua New Guinea, Ethiopia, Amazonia dan juga pantai barat laut Amerika Serikat. Sudah juga nostril. Kalau nostril itu yang di sini tentunya dong pasti pada tahu kalau itu dari India, Amerika Utara dan juga Amerika Selatan. Terus kalau di septum ini berawalnya dari suku-suku Mesoamerika, Amerika Serikat, Papua New Guinea, Borneo, dan populer banget di para suku-suku para pejuang gitu. Ada juga di Irkut Village itu dari suku Afrika seperti suku Fulani, suku Masa, suku Iban Dayak di Borneo. Dan juga itu tuh menunjukkan penampilan yang menakutkan serta menunjukkan status sosial. Kalau di lidah itu dilakukannya pertama kali di satu suku aborigin tengah Australia oleh para dukun. Jadi yang mengenakan tindik lidah itu seukuran jari kelingking. Itu menunjukkan katanya udah ditusuk oleh arwah. Yang merupakan berarti kalau misalnya dukun itu tersebut udah bertemu dengan suatu arwah kayak gitu. Dan selama 1 bulan setelah penindikan di lidah itu mereka tidak boleh melakukan aktivitas yang berbau dukun. Karena katanya kalau misalnya tindikannya hilang berarti ilmunya juga ikut hilang. Terus kalau di penis itu jenis tindik dan modifikasi itu telah dipraktikkan di seluruh dunia. Implan manik-manik, pemasangan lonceng emas dan lain-lain itu pokoknya udah ada dari zaman dulu, bahkan masih tren sampai zaman sekarang. Kalau sejarah piercing di peradaban barat itu tidak terlalu begitu hidup karena mereka terbatas oleh hal-hal yang berbau agama, faktor agama. Karena kalau di agama itu jadi ada kaitannya kalau tubuh kita ini adalah milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi dilarang menyakiti diri sendiri. Tapi sudah berubah pandangannya sejak awal abad ke-15 sampai ke-17 semenjak para pengembara atau para petualang-petualang negerinya itu pada pulang dan mereka pulang-pulang itu ditindik, ditato, pokoknya menusuk, mewarnai dan juga mendekorasi tubuh mereka. Sejarah piercing oleh para pelaut, orang-orang Ana dan juga fetishisme. Kalau para pelaut itu mulai menggunakan piercing sudah berabad-abad, tapi kalau di sekitar sebelum Perang Dunia Kedua itu mereka masih ada batasan saat menggunakan piercing gitu. Jadi masih sangat terbatas. Bahkan sampai zaman sekarang pun masih banyak sekali orang yang
melakukan piercing secara sembunyi-sembunyi. Pertama dalam sejarah, orang yang melakukan pertama kali piercing ekstensif adalah Nyonya Granger. Jadi dia itu melakukan piercing nostril dan juga septum dibantu sama suaminya. Sejarah piercing dalam kaum punk dan juga primitif. Jadi di akhir tahun 1980 itu muncul dua filosofi. Yang pertama, piercing karena kebudayaan tradisional dengan makna spiritual, dan yang kedua itu karena simbol kesenangan, kesakitan, dan juga pemberontakan. Fakir Musafar mengusung istilah primitif modern di mana melakukan tindik itu dengan fungsi spiritual dan juga meniru suku-suku yang terlebih dahulu melakukan piercing. Sedangkan piercing sebagai salah satu cara menunjukkan pemberontakan itu pertama kali diciptakan oleh anak-anak muda dari kalangan pekerja di wilayah Britania dan menyebarnya itu melalui musik punk rock itu sekitar tahun 1970 sampai 1980-an. Piercing karena rasa senang dan rasa sakit. Jadi kelompok yang pertama kali menerapkan piercing ke dalam gaya hidup modern itu adalah pria gay, kelompok pria gay, terus juga pelaku BDSM dan juga kelompok-kelompok lainnya yang menentukan orientasi seksual mereka, menunjukkan identitasnya gitu melalui piercing. Sasaran eksperimen yang sangat digemari bahkan sampai hari ini adalah puting dan juga kelamin. Tapi piercing yang sekarang kita kenal itu udah gak ada hubungannya dengan hal-hal tersebut. Kayak misalnya kalau tahun 1970 itu laki-laki yang dianting di telinga kanan menunjukkan bahwa mereka itu adalah gay. Kalau sekarang udah enggak, mau dianting di telinga kanan, telinga kiri, mau perempuan, mau laki-laki itu semuanya bebas. Udah enggak menjadi penunjuk identitas seksual untuk sekarang. Piercing warisan Dog Malloy. Jadi Malloy ini pernah melakukan 2 kali publikasi informal mengenai piercing. Yang pertama itu dia membuat autobiografi fiksi yang disajikan menjadi buklet pada tahun 1970-an, dan yang keduanya itu dia membagikan selembaran mengenai piercing in brief yang berisi deskripsi tentang berbagai macam piercing, kisah pembuatannya, dan juga gambar-gambarnya itu dibuat oleh Jim Ward, dan tentunya itu semua fiksi karya Malloy. Lalu piercing juga ada karena dampak media. Jadi waktu tahun 1990 ada National Enquirer yang membuat kisah tindik badan dengan tema yang lucu. Jadi judulnya itu adalah tren fashion terbaru dan aneh yang merubah orang menjadi bantahan peniti. Dan salah satu gambar yang dicetak itu mengomentari foto tindingan septum dan juga lidah. Dan artikel itu memicu ketenaran tren tindik lidah pada saat itu. Sekian sejarah piercing yang bisa Raina bagikan untuk kalian semua. Semoga bermanfaat dan see you!